Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama kami tim Cover Tangsel yang mau ngebahas hari ini channel tentang musik bersama guru kita nih, Falik Aiken. Silakan di subscribe. Silahkan di subscribe. Silahkan di subscribe. Channelnya mantap. Ini Kang aja kali yang manggilnya ya. Kita mau ngebahas nih tentang musik. Kira-kira musik itu gimana ya? Karena kita kan awam nih, maksudnya saya juga awam, pengen belajar nih dari Kang Lilik nih, yang udah pasti di vokalnya nih. Kalau bicara musik kan bicara seni, kan Andre. Jadi itu kan ada seni rupa, ada seni musik, ada nanti seni suara beda lagi, dan lain-lain. Maka sebelum bahas musik, bahas dulu seni. Apa itu seni? Oh, seni. Gitu. Banyak sekali pendapat itu seni itu apa. Yang jelas, siapa yang menyukai keindahan itu seniman. Gitu. Maka kalau kemudian Tuhan itu menyukai keindahan, berarti pada prinsipnya, pada fitrahnya manusia itu ya seniman, gitu loh. Dan mungkin misalnya manusia itu diciptakan Allah yang terbaik, kemudian tidak ada unsur sifat-sifat Allahnya, gitu. Ya, menyukai keindahan itu. Nah, tapi dalam metode seninya, cara bagaimana beraktivitas dalam lingkup seni, ini ada bagian-bagian. Kalau kata Plato itu gurunya Aristoteles. Plato itu semua berawal dari ide. Rasa ingin tahu itulah inti kehidupan. Kayak orang cover Tangsel, aktivis cover Tangsel, komunitas cover Tangsel, ya tim-timnya semua nih, penggerak-penggeraknya yang ada di dalamnya itu, kalau tidak benci dengan ide, berarti siap mendapatkan pengetahuan, gitu loh. Pengetahuan tentang apa ya? Tentang ini apa frame-nya, lingkupnya apa, musik. Gitu. Kata Plato itu seni itu mimesis memesos. What is art? Ya, kata orang Depok bilang kan, what is art? Tahu dulu dong. Aku banget lu. What is art? Oh, what is art? Seni itu mimesis memesos. Seni itu tiruan dari tiruan, gitu loh. Jadi misalnya ada Dimas yang lagi nyuting cinta seni, berarti dia imajinasi seni dia sudah ada yang melakukan, gitu. Misalkan lagu apa ya, nggak ada tuh istilahnya orisinalitas, orisinil punya dia, gitu. Maka cara bagaimana berkreasi di seninya itu, kalau di musik itu nggak bisa melebihi dari 4 bar. 4 bar itu berapa ketuk? 8, 4, 4, 4, 4, berarti 16 ketuk. Misalnya 1, 2, 3, 4, 1 bar. 1, 2, 3, 4, 2 bar. 1, 2, 3, 4. Kalau di not balok itu ada garis-garis itu loh. Seret, 1 bar. 1 2 bar. Yeah. Kalau melebihi dari 4 bar, berarti itu jiplak karya orang. Oh, jadi gitu. Jiplak karya orang tuh konteks musiknya, gitu. Maka kalau ada lagu yang hampir mirip, lagu-lagu mirip nih, tapi dapatnya 2 bar, yang ngejiplak, gitu. Kenapa begitu? Karena seni sendiri tiruan dari tiruan. Mimesis memesos, semua niru. Jadi semakin pandai dia jiplak, semakin pandai dia meniru, berarti siap dia menjadi seniman. Oke, gitu. Gitu loh. Kalau mau cover Tangsel, lagu apa nih? Misalnya lagu Bob Marley. Bob Marley yang Redemption Song.
Oh pirates they rob, oh die to the merchant ship, minute after they to kai. Itu kan harus tahu, harus nirunya kan harus fonologi itu, cara ngomong bahasa Inggris kayak gimana, ya nggak? Nadanya tepat atau enggak? Oh gayanya Bob Marley itu bagaimana nih? Selengean, berkarakter, suaranya juga berkarakter. Kita bisa nggak kayak gua kan kadang-kadang selengean, kadang-kadang kagak. Gitu kan? Iya. Artinya kalau seni itu tiruan, kemudian kalau dilarikan ke musik, orang-orang cover Tangsel ini bisa nggak ketika ingin menciptakan lagu cover itu dibahas dalam detail tiruan-tiruan itu. Misal meniru genjrengannya di musiknya, alat berarti ya, meniru nyanyinya, ya, meniru ekspresinya, ya kan? Kemudian agar tiruan itu tidak menjadi kena copyright lah bahasanya gitu, melebihi 4 bar itu nanti akan dalam ketika misalnya ini lagu ini sedih atau enggak ya. Kalau bahasa musiknya lagu ini minor apa mayor nih, ya kan? Do mi sol si do re fa la, do mi sol si do itu mayor tuh, re fa la. Maka dicari tahu dulu. Nah, di musik itu kan sebenarnya tangan nada. Ya tadi do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Ada istilahnya tuh, ada dari mana? Dari D. Habis dari D kemana? Kayak rumus tuh G. Habis dari G kemana? Dan lain-lain lah. Kalau kamu Hasan tahu nggak? Saya emang nggak paham gitu. Kalau seni itu berarti artinya satu dari itunya apa? Tadi tiruan gitu ya. So, yang kedua juga dari seni juga, artinya masuk musik itu dari tanda-tanda juga. Ada rumusnya juga gitu ya. Ada rumusnya. Kalau nada minor nih, minor itu masuknya apa nih? Saya kan kurang ngerti nih. Minor, mayor itu apa? Kemana musiknya? Ininya, genrenya. Mi sol si do. Itu riang, musik riang. Riang. Oh. Kayak marching band. Kalau lagu-lagu minor itu kan lagu-lagu sedih aja, lagu-lagu yang mellow. Lagu-lagu mellow. Yang beatnya nggak kencang lah. Nggak kencang. Gitu loh. Kayak lagu Malaysia gitu. Iya. Nggak kencang tapi tinggi gitu. Iya, dan harus tahu di musik itu ada rumus yang teman-teman harus tahu. Iya. Ini sampai ke alat-alat nih. 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. 1 itu do di 1. Tuh. Nah, do di, ya kan? Do naik setengah di. Satu laginya re ri, re. Satu ada ri, gitu. Jadi 1 setengah kan ri. Iya. Setengah tambah setengah 1 setengah. Ada setengah nih. Do re mi, do di re ri mi, nggak ada me, karena dia sifatnya setengah. Tuh, tahu nih. Baru tahu kan? Ini rumus musik. Ya kalau nggak begini nggak tahu. Iya benar. Gitu. Maka kalau di touch keyboard itu ada yang di atas hitam tuh. Benar. Do, di putih, re hitam, ri putih, baru langsung ke putih lagi. Baru ya? Itu 1 setengah. Setelah itu baru 1 1 setengah. Abis mi baru ke fa, bukan me, langsung naik karena setengah sifatnya. Do di re ri mi fa. Abis fa itu apa? Fi, fa fi, sol sel, la le, 1 1 1 3. Fa fi gini nih apa gimana? Fa fi, sol sel, la le, kan 1 semua tuh. Karena setengahnya di sini. Baru setengah. 1 1 setengah. Setengahnya apa? Si. Nggak ada se. Si sedo nggak ada. Se itu nggak ada. Ada setengah. Jadi rumusnya di musik itu 1 1 setengah,
satu setengah. Satu. Bagaimana penjabarannya? Lihat tangga nadanya. Do, di, re, ri, mi, langsung ke fa, nggak ada me. Fa, fi, sol, se, la, le, si, do. Nah ini kalau di teori musik namanya tangga nada. Tangan nada. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa. Itu tangga nada. Tangan nada. Gitu bang, begitu kan Re. Jadi rumus dari itu juga kita harus paham tuh ya masalahnya kalau misalkan bermain dengan musik juga ya. Jadi nggak sembarangan juga ya. Buat yang baru pemula juga kan artinya jadi makin paham nih gitu kan tentang rumus-rumus musik. Nggak sembarangan kita nih buat namanya mengagumkan suatu nada gitu kan. Jadinya enak didengarnya gitu. Baik minor atau mayor gitu. Tapi gini kan Re. Tapi kemudian dari rumus-rumus itu lapangan kerja seni. Betul. Kalau bicara seni itu nggak bisa buruk dan baik, enggak. Kalau buruk dan baik itu etika. Seni itu disebutnya estetika. Maka di pengetahuan disebutnya aksiologi. Aksiologi. Apa tuh? Ilmu tentang praktek aksi. Oh. Gitu lah. Ngomongin etika ya praktek lah. Nggak sopan. Bilang nggak sopan itu karena ada sikap yang ada yang apaan sih ya kan bener nggak? Bercanda kok kelebihan. Kadang-kadang sama tongkrongan gitu kan. Betul. Yang lebihan dong bahasanya dong kayak gitu kan. Itu baik buruk. Nggak sopan itu kan buruk gitu. Itu mulanya etika, totok kromo dan lain-lain lah. Kalau estetika bicaranya indah dan tidak indah. Makanya kemudian saya ngomong sama Dimas itu musik itu ya audio pertama musik itu. Visual itu untuk menunjang musik itu sendiri itu. Coba musik nggak ada audionya disebut musik gak? Enggak. Nada itu apa? Bunyi. Nada itu Begitu ya. bunyi dong. Bunyi, bener. Audio itu bunyi, musik itu bunyi. Berarti artinya bukan jelek atau buruk gitu ya, bukan maksudnya bukan bagus atau jelek gitu ya. Misal kalau main gitar itu yang ada yang gitu kan ya, touchingnya kurang nekan. Iya, benar. Nah, jelek lu main lu. Bukan berarti jelek mainnya, di kuping gua kok nggak enak. Yang tepat begitu kalau di musik, kalau di seni itu, bisa seni musik. Tapi yang penting bukan baik atau buruk, tapi kurang keindahan atau indah gitu. Intinya Pak. Betul. Itu musik tuh kita, yang penting kita berani mencoba dan kegiatan kita ini positif. Nah, apa dampak orang itu beraktivitas dalam lingkup seni? Nah, kalau pertanyaan gitu gimana? Nanti akan muncul tuh misalnya ada gini, seniman miskin misalnya. Seniman miskin. Ada narasi seniman gembel. Gak ada tuh seniman miskin, seniman gembel. Kenapa tidak ada? Karena orang main musik itu latihan. Ya, kalau bicara miskin itu yang nggak latihan tiba-tiba ngenjreng. Ya nggak, musiknya miskin banget sih, nggak terarah. Ya, miskin itu maksudnya. Gitu. Musik itu kaya, latihan loh sampai ngecat ya kan. Tidak hanya bicaranya, makanya ikutnya seni. Musiknya itu bunyi-bunyian, kemudian ada seni di belakangnya. Framingnya itu seni. Ruangnya itu loh. Iya. Maka kan butuh apa? Butuh visual, butuh background, ya kan? Kalau di artistik bahasanya ya. Kalau di tim artistik itu ada apa? Yang nyiapin panggung, ya nggak? Nyiapin buat di kamera, nyiapin kostum, bener kan? Sampai nyiapin apa? Bedak, Make up. tuh. Jadi seniman itu modal ya? Oh, Nggak miskin, nggak ada yang miskin seniman itu. Coba bayangkan, latihan bulan-bulanan cuman buat mampir 5 menit. Pernah saya latihan satu lagu saya 2 bulan. Cuma 5 menit doang nampilnya di panggung. Latihannya 2 bulan, tampilnya 5 menit. Itu hebatnya orang-orang seniman. Kita paham betul proses. Kalau seniman itu nggak paham proses ya bukan. Ini sebenarnya manusiawi. Manusia itu ya mau lahir nangis dulu, ya kan, mau bisa jalan apa merangkak dulu. Itu fitrah manusia. Semakin kita berproses di sini, sebenarnya dia menggali kesadaran dirinya bahwa saya ini manusia bukan Tuhan.
nanti akan muncul apa, rendah hatian, nggak saling marahan sama teman-teman. Ayo lo kita sama-sama lo cinta seni. Kalau cinta seni berarti cinta kelembutan. Seni itu kan kelembutan. Coba yang sering main musik, main gitar, ketika ada yang palas, palas. Karena aku bisa merasakan itu. Karena kita sering berkecimpung di situ. Benar nggak? Salawatan misalnya, ada yang palas. Salawatan itu kan seni. Ada nada di situ. Ada tangga nada. Tapi beda tangga nada musik Arab dengan musik Latin beda. Ada lagi, beda lagi. Nanti dibahas sejarah musik deh. Sejarah musik masuknya situ. Lebih luas lagi berarti nih buat kedepannya nih. Kita bahas lagi ntar nih. Iya. Jangan salah, mulia orang yang aktif di seni itu. Kalau kita misalkan guru nggak suka seni, nanti apa? Meskipun dia kalau saya taruhlah waktu di ngajar di sana itu di MI, kan banyak kan bilang galak. Coba tanya murid-murid saya yang setuanya sama saya, kayak Rashid misalnya, kayak siapa gitu. Enggak tuh, biasa aja, malah makin betah. Karena ada sentuhan seni di situ, karena seni sifatnya lembut. Gitu. Dikemasnya apa? Lewat kebersamaan, makan bareng. Itu kan seni nih. Iya kan? Untuk apa? Untuk mengikatkan satu visi. Bahwa kita ini manusia. Manusia itu fitrahnya apa? Fitrahnya bergerak, fitrahnya ketemu. Coba kalau nada yang satu dengan nada yang lain gak ketemu, do, re-nya mana ya? Mi, fa-nya mana ya? Itu saling keterkaitan, saling berkesinambungan. Gitu loh. Luar biasa musik itu. Makanya cita-cita saya nanti ada rumah itu, saya punya studio musik sendiri, rekaman sendiri gitu. Tamurota, entah apa dan lain-lain. Itu kan Re. Cakep juga ya pembahasannya ya. Jangan lupa nih subscribe nih, balik icon, lihat channelnya nih cakep-cakep nih. Ada sastra sana. Dari pembahasan yang tadi juga kan artinya tambah ilmu kita nih, makin ke depannya makin bagus lagi, makin tambah lagi. Betul. Mungkin pembahasannya cukup apa gimana nih? Ada pesan nih. Pesan, oh ya, ada pesan-pesan kan nih dari Kang Falik? Iya. Kata Nabi itu afatul ilmi al-khuyala. Penyakitnya ilmu bukan orang berilmu. Penyakitnya ilmu sendiri itu takabur. Gitu loh. Semakin kita tahu terhadap ilmu musik lah, nanti coba lihat takabur tuh. Bisa musik buat kegagahan gitu. Buat bagaimana tidak menikmati dirinya. Coba kita perhatikan. Nanti namanya siapa? Akbar. Saat latihan pertama gagah-gagahan kan, bawa gitar kemana-mana kan. Itu fase hidup. Nggak apa-apa ria dulu, boleh, nggak apa. Kayak orang mau sholat apa gitu. Wah, udah aja ke masjid apa segala macam. Kemana-mana. Tapi ketika ilmunya itu masuk ke dalam dirinya, dalam, dan nanti sifat sombongnya hilang. Musik sudah menjadi jiwa saya. Wow, dalam bener. Ya, kalau di seni itu ada seni klasik, ada seni abad pertengahan, ada seni modern. Nanti dibahas. Gitu. Nah, cover Tangsel inilah kemudian saya punya keyakinan bakal besar kalau punya visi yang sama. Kayak tadi tuh, kalau bicara seni itu kan bicara satu frekuensi. Meskipun beda, menjadi nada yang indah. Udah sama Re beda nggak? Beda, tipis bedanya. Gitu lah. Akbar sama Dimas beda. Tapi kalau disatukan jadi perbedaan yang kokoh, menjadi satu nada yang kuat, gitu lah. Nah, kepertasan harus punya keyakinan itu bahwa musik itu luar biasa pelajaran. Luar biasa. Bahas sejarah tentang dewa-dewa zaman Yunani, sejarah musik, wah luar biasa. Dewa-dewa di Yunani itu ada yang bicaranya syair. Syair itu kayak ente nyanyi, itu kan ada syair. Syair itu lirik, gitu. Nada itu kan syair itu nadanya. Ada instrumen doang dan lain-lain, nanti banyak bagus sekali. Intinya bagaimana diri kita ini menjadi peka terhadap situasi realitas yang ada. Coba bayangkan, ini materi lagi.
Kalau dakwah Islam itu kemudian tidak ada seni, cakap-cakap, Miskin ya kau. miskin dengan kelembutan. Wali Songo itu luar biasa lembut. Wali Sunan Bonang, masya Allah, pakai musik dakwahnya. Wayang itu ya musik, ada musiknya. Dan ada nada yang lain. Zikir itu musik. Kamu dikolakan. Dan lain-lain ada nada-nada. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa musik itu tidak bagus, ya tergantung niatnya. Untuk apa kita aktif di musik? Kalau niatnya untuk bagaimana memberikan manfaat kepada yang lain, mulia banget kan? Khairun nas anfa'uhum linnas lewat musik kita. Sebaik-baik manusia dalam memberikan manfaat kepada yang lain. Misalnya, dengan cara apa? Mainnya dirapihin, ya kan? Dari ditentukan, rekamannya bagus. Kan orang kan menikmati. Oh, terhibur gue. Pahala tuh. Ini luar biasa. Jangan dikira bicara pahala itu di masjid doang ya. Bukan Allahu Akbar dong. Jadinya Allahu Asghar. Allah itu maha besar. Di mana-mana ada ilmu gitu. Di mana-mana. Jadi jangan takut. Di musik banyak sekali. Kebaikan itu di mana-mana berarti. Di Islam itu kita punya namanya tokoh Al-Farabi. Nah, dengar kan tempat tulis Farabi? Dia menulis kitab Al-Musik Al-Kabir, kitab musik yang besar. Jadi referensi tentang musik ini diadopsi oleh sejarawan-sejarawan, musisi-musisi di seluruh dunia. Kitab itu kemudian nggak ada. Sekarang udah ada lagi yang ada yang mengkopi lah. Gitu loh. Artinya teori-teori yang dibaru itu sebenarnya ngiblat sama Al-Farabi. Jangan-jangan Dodi Reri di pasal Sulawesi itu di situ. Dari situ. Jangan-jangan alam ya. Iya. Contoh misalnya Rodik Junior, sejarawan dari barat, sejarah musik. Jadi Kang ini dari satu pengamat juga ya, seniman benar-benar jiwa sejarawannya tuh Betul. banyak manfaatnya juga. Bukan kaleng-kaleng kan. Galeng. Nah ini pentingnya silaturahmi. Bisa nggak dikatakan begitu? Bisa dong antara Nagado dengan Nagado yang paling depan ketemu, berbeda ketemu jadi satu nada yang indah. Akbar, Andre, Dimas ketemu menjadi nada yang indah, satu visi dan teman-teman yang lain. Gitu. Begitulah kira-kira. Nah, tadi ilmu pengetahuan nih dari segi seni sampai musik dan tangga nadanya itu. Ternyata kalau pengen dibahas seni musik itu ya bisa lama lah, lebih dari sehari juga bisa jadi gitu kan kalau dibahas terus. Mungkin dari ilmu yang tadi udah disampaikan kan dari Ustadz Lilik ataupun channel YouTube-nya Balik Icon, jangan lupa di subscribe juga, dilihat banyak banget manfaat-manfaatnya nih buat kedepannya lagi. Mungkin sekian dari kami Kaper Tangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Kaper Tangsel.